Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bersama dengan Korsubga KPK melakukan wawancara dan dialog langsung dengan para kepala daerah, dimaksudkan untuk mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh kepala daerah dalam menyikapi penanganan virus corona di masing-masing daerah. Ketika kita mendapat giliran tadi, kita mengungkapkan posisi kita di dalam keberadaan penanganan virus corona ini, di mana kita melaporkan bahwa saat ini kita telah memiliki OPD orang dalam pemantauan itu sebanyak 68 orang, dan kemudian PDP maupun yang positif, ya puji Tuhan dapat kita sampaikan bahwa sampai saat ini kita tidak memiliki rakyat kita yang berada dalam posisi seperti itu. Karena itu saya melaporkan kepada Bapak Gubernur bahwa saat ini Pemda Toraja Utara sedang melakukan parsial semacam revisi sederhana dari APBD Toraja Utara untuk menindaklanjuti langkah-langkah instruksi yang diberikan oleh Presiden dan juga oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang kemungkinan kita masuk dalam upaya pembiayaan dari penanganan virus corona ini. Kita semua tahu bahwa situasi sekarang benar-benar situasi dalam sangat darurat, karena kebutuhan terhadap APD, alat pelindung diri, itu kita tidak menemukan di mana-mana. Itulah sebabnya ketika saya melaporkan bahwa di Toraja Utara kita mengambil langkah-langkah melibatkan seluruh pengusaha-pengusaha jahit, tailor, untuk bisa membuat dan dengan harga yang relatif murah gitu ya. Itu kita dengan begitu cepat mendapatkan sejumlah alat pelindung diri ini, masker ini, untuk dibagikan kepada rakyat. Karena mulai sejak dari kemarin tidak dibolehkan lagi penduduk itu jalan kemana-mana tanpa masker, dan itulah sebabnya saya sudah memesan sekitar 17.000 ke para penjahit untuk menjahit ini dengan harga yang sangat relatif murah. Kaget juga tadi teman-teman saya kepala daerah itu harga 5.000 itu harga yang paling murah dan jarang ditemukan di tempat mereka, dan itu merupakan kepedulian dan partisipasi dari rakyat kita, pengusaha kita yang bergerak di bidang jahit menjahit ini. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Nah, dalam rangka revisi itu hal yang terpenting juga, karena ini berkenaan dengan korps dari supervisi dari KPK. Ini kita juga laporkan bahwa di dalam situasi seperti begini kita membutuhkan alat pelindung diri yang misalnya ada dipersyaratkan di atas 200 juta, itu kan harus tender. Tapi bagaimana ini? Kita butuhkan cepat. Proses untuk masuk ke dalam pelelangan itu kan tidak memakan waktu yang tidak sedikit. Dan karena itu, puji Tuhan tadi itu dimungkinkan langkah-langkah seperti itu dalam rangka penyelamatan rakyat. Jadi terlihat bahwa keselamatan rakyat, nyawa rakyat itu di atas segala-galanya dalam penanganan COVID-19 ini. Dan itu sejalan dengan apa yang kita lakukan di Toraja Utara. Karena itu tadi kita juga memberikan simpati kita
kepada PHRI, ya, Persatuan Hotel dan Restoran Republik Indonesia Toraja Utara, yang saat ini ada yang betul-betul tidak gulung tikar, tetapi memang sudah tidak memiliki lagi tamu, gitu. Tidak ada lagi penghuni tamu-tamu yang datang dari berbagai tempat, sehingga atas kebijakan yang saya ambil ketika bertemu dengan mereka bahwa kita bisa memaklumi situasi itu dan kita memberikan keringanan aja, atau memang kita tidak pajak lagi mulai bulan Maret. Bulan Maret kita coba 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan, kalau memang itu situasi itu masih tetap seperti ini, maka kita akan teruskan. Tetapi puji Tuhan, tim dari koordinasi dan supervisi dan apa yang disebut dengan pencegahan dari KPK itu memaklumi situasi itu, dan sejalan dengan himbauan Bapak Presiden untuk tidak lagi memberikan kewajiban yang sebenarnya sangat berat bagi mereka. Kan untuk karyawan aja sekarang mereka itu kan dapat dari mana biaya untuk sementara itu, kan tamu-tamu tidak ada lagi. Ini hal yang terpenting yang tadi saya laporkan dan mendapat apresiasi dari KPK. Selanjutnya juga tadi dibahas tentang langkah-langkah selanjutnya adalah pelindung diri ini, untuk mantel dan sebagainya itu kita dipersilakan untuk mencari sejauh itu tidak bertentangan dengan teknik-teknik pengadaan. Saya kira inilah yang inti daripada laporan kami kepada Bapak Gubernur dan tim koordinasi supervisi dan pencegahan dari KPK terhadap apa yang kita buat di Toraja Utara. Terima kasih. Sebagai tenaga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendistribusikan alat pelindungan diri kepada semua OPD, organisasi pemuda, organisasi gereja yang diberi tugas di perbatasan Pak Desena maupun yang pos Nanggala. Nah, inilah mereka diberi Pak Bupati kepada mereka masker, mantel, ditambah dengan kaos tangan. Jadi kita lengkapkan dari sini, ya, termasuk makannya juga disiapkan oleh teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana. Begitu Pak. Dan pada saat ini ada tim kita yang sedang membagi di berbagai tempat, di pasar-pasar dan di bagi tempat banyak orang di situ dibagikan, karena mulai sejak dari kemarin wajib bagi semua rakyat Indonesia, terutama di Toraja Utara ini, itu menggunakan masker, dan karena itu kita sediakan untuk rakyat yang belum sempat memilikinya. Dan saya berharap bahwa hari ini dan minggu depan sampai minggu depan itu seluruh rakyat kita sudah memiliki.
bagusnya yang kita bikin pesan melalui pengusaha kita. Pengusaha-pengusaha kita, tukang-tukang jahit adalah ini bisa dicuci, habis itu dipakai kembali. Jadi beda dengan yang seperti yang saya pakai ini sekali pakai habis itu harus buang. Nah, gitu. Jadi dengan demikian yakin kita bahwa rakyat Toraja Utara akan terjamin dari segi penularan virus corona ini karena sudah menggunakan masker. Dan lebih daripada itu, di samping memakai masker seperti ini, itu juga harus betul-betul mendisiplinkan diri untuk lebih banyak di rumah, tidak berkumpul-kumpul bergerombol, dan juga menjauhi berbagai hal, sentuhan-sentuhan tangan satu dengan yang lain yang merupakan sarana untuk memindahkan virus ini dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Itu yang kita harus lakukan di Toraja Utara, sehingga kita yakinkan seluruh rakyat bahwa pemerintah kabupaten itu berupaya dengan sekuat-kuatnya bagaimana melindungi rakyat melawan virus corona ini. Terima kasih. Ya, jadi Pemda Toraja Utara sekarang memberlakukan kebijakan sesuai dengan standar dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap orang yang keluar dari rumah harus menggunakan masker. Begitupun di Toraja Utara, sekarang kalau keluar rumah wajib menggunakan masker. Dan kita sudah memesan ke penjahit-penjahit, dan khusus hari ini kita membagikan 500 buah di pasar Bolu, dan kemudian di kantor-kantor dibagikan kepada ASN. Jadi masker selain dibagikan oleh pemerintah juga bisa didapatkan di penjahit-penjahit. Semua apabila akan keluar rumah beraktivitas harus menggunakan masker. Terima kasih. Bagiannya bertahap ya Pak? Ya, jadi ini tergantung dari kesediaan dari tukang jahit. Jadi besok kita bagikan lagi 500. Berapapun yang tersedia kita bagikan juga ke masyarakat umum. Ya, terima kasih.